Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya mau menjelaskan tentang ilmu gaib, kasepuan, materi, mata, batin. Nah, banyak seseorang yang tidak memahami tentang indera keenam ataupun mata batin. Nah, bagaimana cara melihat makhluk gaib, bangsa jin? Apakah itu kenyataan? Apakah itu halusinasi? Apakah itu bayangan? Nah, banyak orang yang nggak memahami. Nah, di Padepokan Sekar Pawitra, untuk mempelajari ilmu gaib tersebut, metodenya dengan cara meditasi. Nah, meditasi itu kuncinya yaitu memperhentikan pikiran, bukan mengkosongkan pikiran, melainkan memperhentikan pikiran. Pikiran tidak bisa dikosongkan selama kita masih hidup, selama kita masih belum tidur. Nah, pikiran bisa kosong saat kita tidur. Kita sudah tidak memikir apapun. Nah, saat kita masih hidup, saat beraktivitas, pikiran ini, kalau pikiran kita normal, sebagai manusia yang sempurna, pasti bekerja selama 24 jam. Nah, karena pikiran memiliki sistem, yaitu fungsinya untuk memikir. Nah, meditasi intinya memberhentikan pikiran. Nah, artinya pikiran tidak digunakan untuk memikir. Nah, itu bukan berarti dikosongkan, melainkan tidak digunakan untuk memikir, itu memberhentikan pikiran atau berhentinya pikiran. Nah, itu inti dari meditasi di Padepokan Sekar Pawitra. Nah, metode meditasi tersebut, caranya yaitu ada dua, yaitu menikmati alam dan mendengarkan hembusan nafas melalui hidung. Nah, tata cara lengkap itu ikuti pelatihannya. Nah, saya jamin 1 jam pasti bisa untuk melihat hal-hal gaib. Oke, kita kembali ke materi awal, yaitu bagaimana cara mengetahui dan membedakan yang kita lihat itu gaib kenyataan, bukan visualisasi, bukan halusinasi, dan bukan bayangan. Nah, banyak orang yang nggak memahami. Maka dari itu di sini saya menjelaskan hal tersebut. Nah, yang pertama, saat kita melakukan meditasi, nah, saat kita udah mulai aktif sukmanya, nah, belum tentu kita bisa melihat hal-hal gaib. Belum tentu kita bisa melihat fenomena-fenomena gaib, alam gaib, dan aktivitas jin. Belum tentu. Kenapa? Sukma aktif itu ditujukan bukan untuk melihat hal-hal gaib. Sukma aktif itu hanya untuk memberhentikan pikiran. Saat pikiran berhenti dan dikatakan sukma aktif, yang kita rasakan adalah setara dengan alam semesta. Jadi frekuensi kita itu setara. Frekuensi kita setara dengan alam
menyatu dengan alam gaib, bukan alam nyata saja. Itu frekuensinya udah setara. Ibarat jalan, kita udah bisa menembus di alam tersebut, yaitu alam gaib. Nah, tapi belum tentu bisa melihat fenomena-fenomena gaib. Nah, lalu bagaimana orang tersebut supaya ingin bisa melihat alam gaib dan ingin bisa melihat jin? Nah, kuncinya jangan diniatkan untuk melihat alam gaib maupun makhluk gaib. Nah, karena kenapa? Kalau kita mau niatkan keinginan muncul, maka pikiran kita aktif kembali. Pikiran kita. Nah, kalau aktif kembali berarti sukma kita yang non-aktif. Kalau sukma non-aktif, berarti unsur kita nggak setara dengan alam gaib. Nah, jadi meditasinya itu ketenangan, menyatu di alam gaib, menyatu di alam, supaya kita setara mempertahankan unsur kita manusia dengan unsur gaib itu setara. Nah, kalau setara, nah biasanya itu terlihat alam gaib maupun makhluk gaib maupun jin. Nah, juga ada yang nggak melihatnya, cuma merasa tenang aja. Nah, kalau merasa tenang aja, kalau diniatkan, misalkan saya ingin melihat gaib yang ada di sini, kita masuk di alam tersebut karena kita udah setara ya, frekuensinya udah setara, kemudian kita beretika memasuki di alamnya. Nah, kalau kita udah memasuki di alamnya, maka alam gaib dan makhluk gaib itu terlihat. Nah, kalau kita tiba-tiba terlihat dengan sendirinya makhluk gaib dan alam gaib saat kita udah setara frekuensinya, nah itu adalah rezeki kita. Ya, rezeki kita bisa terhubung dengan cepat. Nah, kalau andai kata kita belum bisa menembus atau belum bisa melihat, bukan menembus ya, belum bisa melihat fenomena, tapi kita unsurnya udah setara dengan makhluk gaib atau udah aktif sukmanya, kita memasukinya di alam gaib. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya saat melihat fenomena gaib, alam gaib nyata itu bagaimana? Nah, yang pertama, hindari keinginan untuk melihat jin. Hindari keinginan untuk melihat alam gaib. Nah, kalau semakin kita ingin melihat bentuknya gaib, semakin kita ingin melihat alam gaib, maka gelap. Karena pikiran yang aktif, keinginan. Nah, kalau pikiran yang aktif berarti unsur manusia yang aktif. Nah, sedangkan mata batin itu yang melihat bukan manusia, bukan mata ini, melainkan sukma atau jiwa yang ada di dalam batin. Sukma itu yang melihat alam gaib, fenomena alam gaib dan makhluk gaib, bukan mata secara dohir ini. Ya, jadi kalau untuk bisa melihat dengan sukma, dengan batin, dengan jiwa, harus mengaktifkan ini terlebih dahulu dengan cara mengaktifkan sukma. Nah, bila keinginan tidak ada, nah pasti ini yang aktif, ini yang non-aktif. Kalau sudah aktif, maka terlihat fenomena-fenomena gaib, alam gaib, pemandangan yang indah, makhluk gaib yang bermacam-macam bentuknya, ada yang jelek, ada yang bagus. Nah, itu adalah jalurnya untuk mempelajari alam gaib. Nah, cara membedakan ini kenyataan, ini khayalan, dan ini visual itu bagaimana? Nah, kalau kita memvisualisasikan, membayangkan, mengangan-angankan, itu kan menggunakan pikiran. Kita memvisualisasikan dulu menggunakan pikiran. Kita membayangkan menggunakan pikiran.
halusinasi menggunakan pikiran. Sedangkan yang dinamakan melihat kenyataan gaib tidak menggunakan pikiran, melainkan tiba-tiba terlihat ada di hadapan kita. Nah, jadi itu penjelasannya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mempertahankan gaib yang kita lihat itu lama? Nah, apakah bisa kamu tidak menggunakan pikiranmu lama? Kalau bisa, ya bisa melihatnya dengan lama. Tapi kalau kamu hanya bisa memberhentikan pikiran kamu cuma 5 menit, kamu bisa melihat gaib cukup 5 menit. Nah, kamu bisa memberhentikan pikirannya 3 detik, kamu bisa melihat gaib 3 detik. Ada yang terlihat gaib kan cuma sekilas doang. Sekilas. Nah, meskipun sekilas, tapi bentuknya itu terlihat nyata. Nah, itu yang dinamakan gaib kenyataan. Melihat gaib kenyataan tidak menggunakan pikiran. Ada di tempat lain, saya tidak menyebutkan tempatnya, saat mempelajari mata batin disuruh memvisualisasikan. Dalam arti dia diberi doktrin, nanti kamu melihat cahaya. Nah, kamu melihat cahaya. Orang yang membimbing berbicara seperti itu berarti kan kamu divisualisasikan ada cahaya. Pasti pikiran kita mengembangkan ada cahaya. Nah, itu kan menggunakan pikiran, bukan menggunakan batin atau sukma. Kalau di Padepokan Sekar Pamita, untuk melihat fenomena gaib menggunakan sukma, menggunakan batin yang dinamakan buka mata batin. Jadi tidak ada visual. Saya hanya membimbing, mengarahkan sukma Anda untuk bisa melihat fenomena-fenomena gaib. Nah, selain sukma aktif digunakan untuk melihat fenomena gaib, ya kan? Nah, juga bisa digunakan untuk penyembuhan berbagai penyakit medis maupun non-medis. Nah, misalkan di sekitar sini ada area sakit, sukma aktif, tepuk ini bilang sembuh, insya Allah sembuh. Karena frekuensi penyakit itu sama dengan frekuensi sukma. Ya, karena penyakit itu adalah gaib. Nah, tapi kalau kita menggunakan pikiran, tepuk aja gini sembuh, nggak connect, nggak sembuh. Karena frekuensinya berbeda manusia dengan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi unsurnya setara. Sukma dengan penyakit setara. Jadi komunikasi dengan penyakit, kita harus mengaktifkan sukma juga terlebih dahulu. Jadi kalau untuk melihat fenomena-fenomena gaib, saya melihatnya hanya sekilas saja. Nah, pertanyaannya, kamu menggunakan pikiran apa enggak? Nah, saat dia bilang, oh saya tidak menggunakan pikiran, berapa detik kamu tidak menggunakan pikiran? Nah, saat terlihat, langsung pikiran memikir, bentuknya apa seperti ini, warnanya seperti ini siapa? Kemudian dia hilang. Berarti kan kita memperhentikan pikiran hanya 3 detik saja. Selanjutnya kita menggunakan pikiran. Andai kata kita ini udah aktif, kemudian udah mulai terlihat sosok gaib. Nah, kemudian orang ini memikir hal ini, kok bentuknya aneh, itu siapa? Nah, berarti kan memperhentikan pikiran cuma hitungan detik, sedikit. Sedangkan keinginan dia ingin bisa melihat fenomena gaib yang lama. Untuk memperhatikan pikirannya pun sedikit. Bagaimana bisa melihat lama? Nah, kalau kita ingin bisa melihat fenomena gaib yang lama, harus bisa memperhatikan pikiran kita lama juga. Nah, untuk pemula biasanya itu bertahap. Ada yang bisa langsung lama, ada yang bisa cuma sedikit demi sedikit. Tapi kalau dilatih, sering dilatih meditasinya, terbiasa untuk memberhentikan pikiran,
maka dia bisa melihat fenomena gaib yang lama juga. Oke, selain digunakan untuk melihat fenomena-fenomena gaib, juga digunakan untuk penyembuhan, juga bisa digunakan untuk hal-hal lain. Misalkan untuk menangkap gaib, untuk memindahkan gaib, sukma aktif saja ya, sukma aktif saja. Untuk meradar gaib, nah itu pengembangannya banyak sekali kalau udah setara unsurnya dengan alam gaib. Jadi kemampuan sukma kalau udah diaktifkan itu luar biasa, melebihi kemampuan jin, melebihi kemampuan kodam. Nah, jadi pengetahuan dari saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang masih bertanya-tanya bagaimana cara melihat gaib dengan benar, dengan nyata, dengan lama. Nah, caranya tadi, selama kita menggunakan pikiran, kita nggak bisa melihat fenomena gaib. Nah, timbulnya apa? Visual, halusinasi, dan bayangan. Ya, kalau kita menggunakan sukma, menggunakan batin, tidak menggunakan pikiran, mengaktifkan sukma, tiba-tiba ada di hadapan kita sosok tersebut. Nah, itulah gaib yang nyata, ya, tidak menggunakan pikiran. Oke, cukup sekian pengetahuan yang saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin mempelajari ilmu gaib, yang masih belum menentukan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.